kemudian Joni ini 572, kemudian untuk Susi ini adalah 566. Berarti dari ketiga nilai ini yang tertinggi itu kan berarti 572 ya. Sobat calon guru semuanya, untuk seleksi P3K Guru tahun 2024 di sini sudah ditentukan untuk kriteria pelamar yang bisa mendaftar dan juga sekaligus urutan untuk pengisian formasi P3K Guru 2024. Nah, di sini kita akan menyesuaikan, yaitu kalau misalkan untuk formasi di daerah kita ini adalah kondisinya seperti ini. Tentunya untuk jumlah formasi P3K Guru 2024 antara satu daerah dengan yang lain ini bisa saja berbeda, dan juga tentunya untuk kebutuhan ini disesuaikan dengan ABK masing-masing ya. Dan pada video ini kita akan menyajikan update informasi terbaru bahwasannya untuk penentu kelulusan di sini nanti ada dua perankingan penentu kelulusan P3K Guru 2024 yang di sini akan terbukti bahwasannya kita mendapatkan nilai tinggi ini bukan jaminan untuk bisa lulus P3K Guru tahun 2024. Nah, kira-kira bagaimanakah hitung-hitungannya dan teman-teman nanti posisinya di mana, apakah nanti berpeluang untuk lulus ataukah tidak? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, di sini ada dua perankingan yang menentukan kelulusan P3K Guru tahun 2024. Dan di sini kita cek ya, yaitu berdasarkan dari Kepmenpan RB nomor 348 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2024, bahwasannya di sini sudah ditentukan, yaitu siapa saja yang bisa mendaftar P3K Guru. Yang pertama itu adalah pelamar prioritas. Nah, sekaligus di sini diurutkan, yaitu untuk kriteria yang bisa mendaftar sekaligus juga urutan untuk pengisian formasi. Yang pertama adalah pelamar prioritas. Nah, pelamar prioritas adalah guru-guru yang sudah lulus passing grade seleksi P3K Guru tahun 2021. Dan pelamar prioritas ini masih terbagi, yaitu ke dalam 4 lagi ya. Nah, ini secara berurutan. Nanti untuk penempatan dari teman-teman yang sudah lulus passing grade didahulukan dari THK 2, kemudian guru sekolah negeri, kemudian lulusan PPG, dan juga guru swasta. Setelah di sini nanti seluruhnya ini ditempatkan, maka barulah formasi sisa ini diberikan kepada XTHK 2, kemudian guru honorer terdaftar di database BKN, kemudian guru sekolah negeri yang mengajar 2 tahun, dan juga lulusan PPG. Nah, dengan demikian di sini nanti akan ada dua perankingan ya yang menentukan kelulusan P3K Guru tahun 2024. Adapun yang pertama itu adalah berdasarkan dari urutan per kriteria. Nah, urutan per kriteria ini adalah kriteria mana nih? Kita masuk di mana? Untuk urutan kedua yaitulah urutan perolehan nilai dari CAT BKN. Dan sekarang kita bahas dulu dari yang pertama ya, yang dimaksud dengan urutan kriteria itu kira-kira seperti apa. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya untuk urutan penempatan P3K Guru 2024 di sini diurutkan dari yang pertama, yaitu dari pelamar prioritas itu terdiri dari XTHK 2, kemudian non ASN, lulusan PPG, dan juga guru swasta. Ini seluruhnya yang sudah lulus passing grade tahun 2021 ya. Nah, setelah itu nanti dilanjutkan untuk XTHK 2, selanjutnya untuk non ASN terdaftar di database BKN, dan juga guru sekolah negeri yang mengajar minimal 2 tahun. Yang terakhir ini adalah lulusan PPG. Nah, kalau misalkan di sini untuk kondisi alokasi formasi ini misalkan seperti ini ya. Ini perjabatannya. Nah, tentunya di sini nanti akan diberlakukan yaitu urutan kriteria. Nah, misalkan saja di sini kita ambil salah satu contoh, yaitu untuk yang formasinya hanya ada satu ya. Misalkan saja di sini untuk ahli pertama guru agama Katolik misalkan. Nah, formasinya hanya ada satu. Maka di sini akan dicari dulu, yaitu apakah ada pelamar prioritas atau guru lulus passing grade, baik itu THK 2, non ASN, lulusan PPG maupun juga guru swasta, ini yang mendaftar dengan formasi guru agama Katolik. Kalau misalkan di sini guru XTHK 2 ini sudah nggak ada, kemudian non ASN ini sudah nggak ada. Kalau misalkan lulusan PPG nggak ada, kemudian di sini guru swasta ini ada satu misalkan. Nah, berarti untuk formasi 1 ini akan diberikan kepada guru swasta lulus passing grade. Nah, sehingga untuk urutan di bawahnya ini nggak akan bisa lulus ya, karena formasinya sudah diberikan guru swasta. Jadi XTHK 2 ini sudah nggak lulus, kemudian di sini nggak lulus, kemudian yang di sini ini nggak lulus, dan juga di sini sudah nggak lulus ya. Nah, sekarang kita ambil contoh lagi.
yang dimaksud dengan urutan kriteria ya. Nah, misalkan di sini kita ambil saja contohnya adalah di sini ada yaitu guru apa ya ini ya, misalkan guru bahasa Inggris, guruan aja ya. Coba di sini kita ambil misalkan ada guru PJOK misalkan. Guru PJOK ini ada 55 formasi ya, lumayan banyak untuk guru PJOK. Misalkan saja di sini ini adalah untuk pelamar prioritas. Pelamar prioritas itu untuk XDHK2 misalkan di sini ada sudah nggak ada misalkan ya. Ini udah nggak ada. Kemudian untuk guru sekolah negeri yang melamar pada formasi jabatan guru PJOK misalkan di sini ada 10. Nah, otomatis 10 ini nanti akan lulus semua ya. Berarti sisanya ini kan masih 45 ya. Oke, masih 45. Kemudian lulusan PPG misalkan di sini ada 5 nih. Ada 5. Nah, kemudian berarti di sini masih ada 40 ya, 40. Guru swasta misalkan di sini ada 10. Berarti tinggal 30 ya. Nah, 30 ini diambil yaitu apakah dari XDHK2 itu nanti ada yang mendaftar formasi ini atau enggaknya. Kalau enggak di sini adalah misalkan tidak. Nah, kemudian formasi sisa 30 ini akan diberikan kepada non ASN yang terdaftar di database BKN. Misalkan saja di sini ada 5 ya misalkan. Nah, ini berarti 5 ini lulus untuk guru PJOK. Berarti sisanya ini ada 25. Nah, berikutnya misalkan saja di sini untuk guru non ASN di sekolah negeri ini adalah jumlahnya ada 20. Nah, berarti 20 ini seluruhnya lulus karena sisa formasinya masih banyak ya. Nah, sedangkan 25 dikurangi 20 di sini masih ada 5 ya. Nah, ini masih ada 5. Kalau misalkan lulusan PPG di sini pendaftarnya 5, maka seluruhnya ini akan lulus. Kalau misalkan pendaftarnya jumlahnya ini adalah misalkan 10, maka yang lulus hanya akan 5. Yang 5 ini enggak lulus ya. Nah, kira-kira adalah seperti itu. Tentunya nanti akan diterapkan untuk seluruh mapel itu adalah perhitungannya seperti itu. Jadi penentu kita lulus atau enggaknya diurutkan dari kriteria dulu. Nanti untuk kita peluang lulus atau enggaknya itu indikatornya ada 2 nih. Yang pertama jumlah formasi per mapel, dan yang kedua ini adalah yaitu jumlah pelamar per kategorinya. Nah, kira-kira seperti itu. Itulah untuk contoh yang urutan per kriteria. Dan berikutnya untuk perankingan yang kedua itu adalah nanti akan didasarkan urutan nilai. Nah, artinya di sini nanti katakanlah misalkan dari pelamar prioritas ini ada sesama pelamar prioritas ya. Nah, di sini nanti akan diurutkan manakala untuk jumlah formasinya itu lebih sedikit daripada jumlah pelamar per kategorinya. Nah, sebagai contohnya adalah misalkan saja seperti ini. Nah, di sini tentunya diurutkan berdasarkan dari kriteria dulu ya. Maka di sini berdasarkan dari kriteria pelamar. Di sini misalkan untuk Pak Rahmat ini adalah masuk database BKN, kemudian Ibu Sukma adalah XDHK2, Pak Anang lulusan ini adalah pelamar prioritas yang dari lulusan PPG, kemudian di sini non ASN lebih dari 2 tahun, kemudian Ibu Rima ini adalah lulus passing grade atau pelamar prioritas yang dari guru sekolah swasta, artinya di sini. Kemudian di sini lulusan PPG, kemudian di sini ada lulusan PPG ini berarti di sini ya, yang paling bawah. Kemudian Ibu Dona ini passing grade dari THK2 dari sini. Kemudian ini non ASN 2 tahun, kemudian inilah passing grade yaitu non ASN, kemudian non ASN 2 tahun yang belum passing grade. Jadi kalau misalkan di sini formasinya itu ada 7, maka kira-kira rankingannya adalah seperti ini. Dari urutan kriteria dulu berarti diambil nih dari pelamar prioritas. Nah, dari pelamar prioritas ini diambil dari urutan tertinggi. Nah, pelamar prioritas ini kan yang paling utama didahulukan untuk XDHK2 ya. Berarti dari 7 formasi guru kelas ini peringkat pertama ini adalah yaitu diberikan untuk P yaitu THK2. Ini dulu ya kan. Kemudian peringkat kedua ini adalah diberikan P non ASN. Nah, inilah P non ASN. Kemudian berikutnya diberikan kepada yaitu P lulusan PPG yang di sini. Yang terakhir di sini adalah untuk P swasta, misalkan hanya ada 1 ya untuk pelamar yang melamar formasi guru kelas. Ini berarti peringkat keempat. Kemudian peringkat kelima, dan di sini XDHK2 nih. Nah, XDHK2 ini dahulukan ya. Jadi di sini urutannya karena di sini sudah habis untuk peserta yang melamar dalam formasi ini, dilanjutkan ke sini. Nah, selanjutnya untuk urutan berikutnya yaitu urutan ke-6 nih. Urutan ke-6 yaitu database BKN. Nah, sedangkan untuk urutan yang ke-7, nah di sini karena yang terdaftar di database BKN hanya ada 1 orang, maka masih ada sisa 1 formasi kan. Jadi diberikan untuk berikutnya yaitu non ASN sekolah negeri yang masa kerja lebih dari 2 tahun.
Kalau misalkan di sini kita cek itu adalah yang non ASN di sekolah negeri itu antara di sini yaitu dari Pak Joni ya, misalkan adalah Pak Joni, kemudian di sini ada yaitu Ibu Lesmi, ini juga non ASN lebih 2 tahun. Kemudian di sini dari Ibu Susi ini juga demikian, yaitu non ASN 2 tahun. Maka yang menjadi pemenang itu adalah diurutkan nilai. Ini kan sesama kategorinya sama ya, sama-sama kategori non ASN lebih dari 2 tahun, ini juga sama ya kan. Nah berikutnya karena di sini untuk kategorinya sama, kriterianya sama, maka akan diurutkan yaitu urutan nilai, diambil nilai yang tertinggi. Nah di sini untuk Ibu Lesmi ini adalah nilai akhirnya ini adalah 556. Kemudian Joni ini 572. Kemudian untuk Susi ini adalah 566. Berarti dari ketiga nilai ini yang tertinggi itu kan berarti 572 ya. Berarti yang mendapatkan peringkat 7 yaitu yang mendapatkan formasi ini adalah dari Pak Joni ini 572. Nah mereka berdua ini nggak lulus ya, karena apa? Karena formasinya udah habis. Nah begitu juga dengan kategori yang lainnya, yang di sini misalkan Pak Ilham ya lulusan PPG karena dia itu meskipun nilainya tinggi, paling tinggi misalkan, karena dia itu urutannya paling bawah, maka dia belum bisa lulus ya di tahun ini. Nah kira-kira seperti itu untuk simulasi contoh dari 2 perankingan P3K Guru 2024. Semoga saja di sini formasi di arah kita ini cukup banyak dan pendaftarnya ini cukup nggak banyak ya, atau sedikit aja ya, supaya nanti kita bisa lulus ya. Oke, demikian, salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.